Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina al-hajja wal umrata lillah. Walladzi faddala 'alaina fi as-sihha wal raqa was sa'ada wal quwwah wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikeen. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة. وقال أيضا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang dijamin surga, hamba-hamba Allah yang paling bahagia di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini. Bersyukur kita kepada Allah, wa maj'alna minasyakirin, supaya kita selalu menjadi hamba. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina 'ala akhir ayat. Pandai bersyukur, memanfaatkan waktu dan umur kita mencari ridha Allah melalui ibadah Jumat Sayyidul Ayyam yang diseru idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'ah. Ini sebagai aplikasi bahwa kita orang beriman, kita orang bertakwa, dan sangguplah kita menjadi orang-orang yang bahagia melalui iman takwa kita ini. Bahkan seluruh persoalan kehidupan kita akan diberikan solusi yang terbaik oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur yang masih relevan di segala zaman. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ila akhir ayat, kita menjadi umat pengikut Rasulullah yang senantiasa istiqomah menegakkan dakwah Islamiyah dimanapun kita berada. Apapun profesi kita, bagaimana bisa meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai rukun khutbah masjid sedunia sama adalah peningkatan ittaqullah, peningkatan ketakwaan kita kepada Allah melalui media intisalul awamirillah wajtinabu nawahi. Kita jalankan perintah Allah dan kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan-bulan Zulqa'dah, bulan yang sangat luar biasa. Sedunia sedang mempersiapkan manasik haji. Semua sedang bersiap-siap, bahkan untuk bangsa negara kita sudah dimulai masuk asrama haji sejak tanggal 1 Mei. Ada yang diberangkatkan tanggal 2 Mei, 3 Mei dan seterusnya saudara. Yang insya Allah kepulangannya nanti pasca haji di bulan Juni akan datang. Tentu kita berdoa agar saudara-saudara kita, wabil khusus KBH Al-Ihsan
dapat menjalankan ibadah manasik haji yang sebaik-baiknya, menjadi haji yang mabrur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Indonesia menunggu mabrur para jamaah Indonesia. Itu yang dipentingkan, saudara. Karenanya mereka-mereka yang mau berangkat haji tentu harus penguasaan ilmu, penguasaan manasikul haji, bagaimana menguasai manasik haji, bagaimana bisa menjalankan ibadah haji secara mandiri-mandiri, kapan dia harus ihram, kapan dan di mana dia mikot, bagaimana pelaksanaan ihram, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana tahallul, bagaimana pelaksanaan haji tamattu yang mendahulukan umrah daripada haji, dia kuasai. Tentu harapan kita semua, saudara-saudara kita, insyaallah wa majalhum hajjam mabrura wa dzunubahum dzamban maghfura. Itu yang penting. Dan kita semua yang baru saja dan juga yang belum mendaftarkan haji, mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan supaya kita bisa menjalankan arkanul Islam yang kelima. Itu sangat penting, saudara. Di dalam Quran disebutkan ayat yang sangat populer, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kepada kita untuk karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena dunia, bukan karena pangkat, bukan karena pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji, bukan. Tapi lillahi, kita sambut karena Allah. 'Alan nasi, semua manusia sama apapun derajatnya, hajjul bait, untuk menjalankan ibadah haji. Tentunya kepada siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Man, siapa-siapa orang istata'a, yang memiliki istita'ah, memiliki kemampuan lahir batin, fisik non fisik, mental, fisik, disiplin, badaniahnya, jasmaninya, rohanianya, amwal, juga berupa harta, saudara. Itu juga penting. Karena pemerintah Republik Indonesia mengistilahkan istitoah di bidang kesehatan. Karena kesehatan juga sangat penting. Karena saudara-saudara kita, jangjing kita yang menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan istitoah kesehatan, berikan kesehatan yang prima. Karena ibadah haji bukan semata-mata rohaninya yang hadir, bukan semata-mata hati dan niatnya yang hadir, tapi fisik, saudara, ibadah fisik yang dia diberikan kekuatan untuk bagaimana dia bisa berwukuf di padang Arafah yang luar biasa, berjuta-juta umat sedunia. Dan bagaimana jamaah haji kita bisa diberikan kekuatan bukan hanya puncak al-hajju Arafahnya, tetapi juga dilanjutkan bisa mabit di Musdalifah. Sekalipun ada kebijakan pemerintah di bidang murur, saudara, bagi jamaah haji lansia, lanjut usia, mereka memiliki resiko tinggi, diberikan keluasan. Mereka murur, artinya melalui dalam perspektif seperti mabit di Musdalifah, tapi tidak turun dari bis yang disediakan oleh pemerintah kita. Beberapa kesepakatan para ulama menyepakati dan menganggap sah. Kenapa? Karena ada unsur uzur dan masyakoh bagi mereka jamaah yang sakit, tidak bisa berjalan, pakai kursi roda dan lain sebagainya. Dari Musdalifah, saudara, mereka diberangkatkan ke Mina. Untuk apa di Mina? Tidak lain tidak bukan, mereka adalah mabit di Mina. Kemudian setelah mabit di Mina tanggal 10 Zulhijjah, mereka sama-sama melempar jumrah Aqabah. Dengan lemparan yang sama, saudara, mereka berniat untuk menghancurkan musuh-musuhnya, yaitu setan. Rajmal lisyayatin, terkutuklah kau setan. Waridal lirrahman, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa majal hajja mabrura, wa saya masyhura, wa dzambahu dzamban maghfura, wa tijaratahu tijaratan lan tabur. Begitulah perspektif yang ada di Mina. Dan setelah Aqabah, kemudian mereka disebut dengan tahallul awal. Bersyukurlah para jamaah haji sedunia. Kondisi tahallul awal sudah bisa melepas kain ihram. Kemudian saudara, dalam perspektif itu jamaah belum boleh melakukan hubungan suami istri. Seluruh larangan ihram sudah hilang kecuali hubungan suami istri.
Kemudian ketika tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah seperti biasa, mereka akan lempar jumroh ula, wusta, dan akobah. Saudara, ini mengandung filosofi yang sangat luar biasa. Betapa pergi haji ini bukan kekuatan fisik saja, tapi juga kekuatan-kekuatan yang lain yang harus kita kerahkan. Badan pasti harus sehat, sekalipun masih bisa dibadalkan untuk perspektif yang lempar jumroh ini. Kondisi jamaah haji yang dari Mina ke Mekah pada tanggal 12 Zulhijjah disebut dengan nafar awal. Yang pulangnya ke Mekah tanggal 13 Zulhijjah disebut dengan nafar sani. Untuk apa saudara kembali ke Mekah? Tidak lain tidak bukan menjalankan rukun haji yang luar biasa, disebut tawaf ifadah. Tawaf sebagai rukun haji, muternya sama 7 kali. Kemudian dilanjut Safa dan Marwah disebut dengan sa'i. Terakhir ada tahallul. Selesailah ibadah haji para jamaah sedunia dalam konteks itu. Karena saudara, kita semua sama harus menyambut labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Sering-seringlah dibaca. Bayangkan Ka'bah yang ada di sana, bayangkan Makkah Al-Mukarramah, bayangkan kehebatan Madinatul Munawwarah yang ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita ziarah pada makam beliau. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habibullah, salamun alaik. Kekuatan potensi dan keyakinan, al-yakin la yuzalu illa bisyak. Iman takwa kita kuat, berani menegakkan kebenaran. Ya Allah, saya harus berhaji. Ya Allah, saya harus umroh. Labbaik Allahumma labbaik. Itu yang harus kita baca sudah. Dan insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma balighna ila Makkahil Mukarramah wa Madinatil Munawwarah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siapapun kita, tidak kenal profesi sudah, tidak harus orang kaya. Cara Allah lah, labbaik Allahumma hajjan, yang akan memberangkatkan bukan hanya orang kaya. Banyak juga di antara kita merebut masjid, bisa umroh, bisa haji. Saudara kita yang pedagang kecil dihajikan orang, itu cara Allah. Kalau Allah sudah punya mau, tauhid kita main, ma'rifat kita main, hakikat bermain, bukan di level syariat saudara. Kalau Allah sudah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Karenanya perbaiki niat dari sekarang, perbaiki ibadah kita, perkuat qiyamul lail kita. Jangan kita terlena mentang-mentang Ramadan selesai, sekarang Syawalnya sudah selesai, menganggap semuanya selesai, saudara. Kita ingat-ingat ketika Ramadan kita cinta Al-Quran, baca Quran. Kenapa di bulan Syawal dan Dzulqa'dah tidak mau membaca Al-Quran? Kembalilah kepada Quran. Kita sering menghidupkan malam dengan qiyamul lail yang disebut dengan tarawih, padahal itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kenapa di bulan Dzulqa'dah ini tidak? Dan doa-doa itu akan mustajab saudara di saat qiyamul lail itu. Apa yang kita minta? Tentu labbaik Allahumma hajjan dalam perspektif Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kalau DKI mengumumkan mengajak kita fasholli li rabbika wanhar. Mintalah kepada Allah bagaimana tahun ini kita bisa berkorban yang lebih baik. Jikalau tahun kemarin kita 7 orang untuk 1 ekor sapi, mungkin harganya murah. Bagaimana tahun ini kita meningkat dan meningkat hewan kurban yang kita korbankan lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala sudah. Bukan karena pamer. Sekali lagi sama. Bukan karena riya. Tetapi ikhlas wa ma'umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dalam perspektif ibadah apa saja saudara, memang halal lillah. Salat lillah. Zakat lillah. Haji lillah. Maka diutamakan walillahi alan nasi. Bukan alan nasi man istata'a ila sabila, tapi walillah. Itu yang penting. Karenanya pulang haji mudah-mudahan mereka menjadi haji yang mabrur. Jadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Hajinya makin bagus, ibadahnya makin bagus, sedekahnya makin bagus, amal jariahnya untuk pembangunan masjid juga makin meningkat. Itu indikasi haji yang mabrur. Semoga kita diberikan kekuatan lahir batin iman yang kuat. Amin.
dan juga diberikan rezeki yang murah sehingga kita bisa berziarah Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Berikan umur yang panjang untuk bisa bersedekah, infak fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan endingnya kita diridhai Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi amarna bil ittihad wal ittisam bihablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin wa ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa zanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala mubira wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli hamdi wa alihi wa sahbihi ajma'in wa jami' tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين ومسجد الأقصى ودائرة المؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.